Dan dia psikolog itu setahu gue memang nggak pernah ya. Gue selama ini gue udah tahun ke-7. Oh udah tahun ke-7 nih? Jadi sebelum nikah gue udah punya psikolog ini. Jadi gue minta arahan, ngambil keputusan, jawaban. Lu kalau gue lihat ya, satu nggak pede tadi bahasa lo, terus kedua lu ke psikolog, ketiga lu kelihatannya juga punya perilaku paranoid kalau gue lihat, karena bener ya? Over. Makanya terbukti lu punya pengawal. Itu kan salah satu paranoid juga ya? Kenapa? Paranoidnya itu kenapa? Kan waktu itu keluarga gue pernah diancam dibunuh, Mas. Oke. Ya kan? Dari situ traumatik itu belum hilang? Belum hilang. Sampai sekarang gue nggak kelar. Sekarang Onyo mau lari di sekitaran rumah aja, itu ajudan ngintilin aja. Ya. Itu Onyo punya terharu. juga ajudan, lu punya ajudan, Sarawenda punya ajudan, Jordi juga punya ajudan. Ada. Honor lu mentas buat bayar ajudan? Ya ketutup lah. Ketutup ya? Ketutup. Lumayan ya. Oke, itu kenapa lu sampai berarti kan itu waktu pembunuhan itu kan udah hampir 4 tahun 5 tahun ya? Sebelumnya ada yang kejadian di Pulau Mas. Oh iya, yang satu keluarga itu, Iya. satu keluarga meninggal itu ya. Jadi Ada minggu belum itu ada kejadian itu. Paranoid banget, kepala. Udah 1 minggu sebelum itu, lu diancam? Atau setelah udah kejadian? Setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu terusnya diancam. Akhirnya lu Enggak, maksudnya ada gara-gara nonton berita itu, terus kejadian ada di rumah gue pengancaman gitu. Jadinya gue noid dan gue tidak mau mencurigai orang lain, tidak mau siapapun itu, ya gue punya cara sendiri aja, Mas. Untuk ngontrol diri gue. Iya, untuk menjaga. Gitu. jadi itu lu sekarang berarti jadi udah berapa tahun tuh? Pakai ajudan. 3 tahun ya. 3 tahunan ya. Dan itu menurut lu membantu lu ini kenyamanan lu? Mengurangi. Mengurang. Jadi kalau untuk dibilang sembuh total banget gue dari paranoid, enggak. Setelah ada pengawal udah kagak ada ancaman-ancaman gitu kan? Enggak ada. Memang santet aja itu waktu itu, kasus santet. Gue waktu itu doang. Sekarang santet segala macam udah selesai. Ya kalau hal-hal yang nggak lazim masih ada lah, Pur. Cuman pikiran gua mah kan gua nggak ke mindsetnya ke situ gitu. Udah lo buang Jadi dulu. kalau memang ajal gue udah habisnya di situ, memang di situ kali. Gitu istilahnya. Tapi dengan pindah rumah, kan rumah waktu itu lu di sana, sekarang pindah yang di Pondok Indah. Ini lebih juga membuat nyaman lu juga kan ya? Artinya jauh dari hal-hal yang mistis tadi. Lu mau minum nggak sih? Enggak. Kelihatan kasihan dia nggak minum. Gue takutnya tempat lu nggak ada air minum, Pur. Oh, nih, gue justru mau tanya sama lu nih. Lu kan sering bawa Rumah minum kami sendiri kalau minumnya tuh. ya. Ya. Hah? Ada gue ada minum sendiri, Pur. Bawa minum sendiri kan lo? Iya. Tahu. Lo ada angin apa sih? Hah? Ada angin apa sih lo nih? Angin apa? Gue mau minum. Ambilin minum gue. Iya sayang ya. Jadi kita nggak tahu ada kamera gitu ya. Eko ya keluar aja ngambil minum. Lu paranoid juga tuh sama minuman, makanan segala macam. Iya. Jadi lu kalau selalu bawa gitu. Jadi gue kalau Takut gue beli diracun apa takut diapain? banyak deh yang menakuti pikiran gue. Banyak. Sampai begitu lu? Iya. Jadi kalau gue mau makan mie di warung pinggir jalan atau apapun, orang gue yang gue suruh ke dapur. Lu yang masak. Toko orang? Iya. Yang penting gue mau makan di situ, warung mie instan, bubur kacang hijau. Dan Nah, kalau bubur kacang hijau kacang hitam kan depan mata gue, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau yang masak kayak mie instan segala macam, Iya. orang lu. Dan itu padahal dapur orang segala macam gitu. Iya. Tapi kan gue sekali datang kan sekompi kan. Iya. Jadi ibarat arti bukan beli satu banyak tingkah. Iya, ada 12 gitu Oh, ya. Lu sampai begitu ya, Ben ya? Noid. Dan itu kan lu udah ke psikolog udah gitu. Itu
itu kan juga butuh. Iya, dia butuh waktu. Jadi jangan sampai ada yang Sekarang udah berkurang atau malah lebih ekstrim? oh semenjak Covid ini naik. Iya, iya. Hubungannya sama apa? Gue tingkat parnonya jadi tambah. Betul. Dengan Iya dong. adanya Udah bukan hal-hal yang mengancam lagi, tapi lebih ke penyakit kan. Michael Jackson dulu juga gitu, paranoid kelebihan. Iya. Jadi gue ini lagi menghandle supaya gue tidak maju ke tahap psikiater. Ayah jangan ayah. Gue Ini batu doa ya. noid banget. Yang tiba-tiba gue telepon Neneng. Neng, gue minta break aja deh, gue nggak bisa syuting. Ini manajer lo. Iya, Bunda Neneng. Udah paling panik kan manajer kalau buat cancel. Tapi karena keadaan gue nggak stabil, gue tidak bisa menghandle lingkungan. Jadi kenapa kalau misalnya ada di satu acara gue bilang, udah deh gue keluar aja deh dari acara ini. Gue bukannya marah sebenarnya, tapi gue lebih mencoba menyelesaikan satu yang ada di pikiran gue lewatin gitu. Karena kalau enggak, itu gue akan begini nih, bergerumulnya tuh bergerumul Pur. Apa yang Bergerumul. dirasain bergumul tuh apa gitu? Nggak kelar-kelar aja pemikiran gue. Suka hal-hal yang menurut gue, lu jangan terlalu jauh deh pemikirannya. Tapi gue selalu punya feeling kuat. Pasti kejadiannya gini. Dan itu pasti terjadi. Oh gitu. Pasti ujung-ujungnya gini. Itu pasti terjadi. Jadi lu udah bisa melihat kayak punya panca indera keenam gitu, Feeling kali ya, gue bukan indra gitu. Feeling kayaknya. feeling ya. Feeling gitu. Jadi Iya betul. gue tuh lebih, dia dibilang parno. Iya, ini iya. Jadi kayak Tapi lu nggak ada niat mau ke psikiater? belum, karena menurut gue masih bisa meluapkan cerita ini ke psikolog dan psikolog masih bisa handle. Kalau psikolognya sudah bilang, lu nggak perlu. Di rumah lu sering marah-marah sendiri, teriak-teriak nggak sendiri? Nggak pernah, kami saksinya. Gue itu karena memendam. Ada niat mau bunuh diri gitu? Pernah, Ini dia. Lu ke psikiater tuh kayak gitu. pernah. Kenapa lu niat mau bunuh diri? Karena menurut gue Kan gila loh, orang banyak yang iri sama Ruben Onsu dengan keberhasilan-keberhasilan. Tapi di sisi pihak lu malah pengen bunuh diri, gue bingung. karena menurut gue itu solusi. Selesai hidup gue. Udah, gue tuh capek sama diri gue sendiri. Gitu, karena terlalu banyak banget yang gue urusin, Pur. Oke, itu kejadian kapan lo niat mau bunuh diri itu? Setahun belakang ya. Setahun kemarin. Setahun belakang. Terus kalau bolak-balik dapur ngeliat pisau, kayak mikir. Bukan dilewatin, mikir ngeliat pisau. Ambil enggak, ambil enggak, ambil enggak. Berarti ntar rumah ada pembunuhan. Tapi kan gak ada yang pembunuhan, orang gue sendiri bunuh diri. Gitu loh. Lo harus butuh temen tuh Ben, kayak gitu. Butuh banget. Tapi gue nggak gampang untuk membuka Iya. diri. Ya tahu. Jadi Tapi beban hidup lu besar banget ya Ben. wah, gue mah cuman, pokoknya gue cuman bilang gini, seandainya lu jadi gue sehari 2 hari aja, gue pengen tahu lu reaksinya gimana. Pengen tahu aja reaksinya. Terus pelariannya apa dengan kondisi lu lagi capek, lelah segala macem? Apa? Ngapain? Belanja. Lu ini dalam rangka bercanda atau enggak sih? Enggak, serius. Belanja. Gue tuh receh banget. Nyenengin hati gue. Maksudnya belanja tuh baju. Gue stres, marah, kesel. Gue mau ke Plaza Senayan ah. Walaupun intinya gue cuman beli kolor, ya intinya gue pulang bawa belanjaan. Tuh gue. Udah. Udah seneng. Udah selesai. Kuliah. Senang. Walaupun beli sepatu, seneng hati. Yang penting gue pulang bawa belanjaan dah. Terus gue pulang lagi. Itu lu punya, misalnya lu punya villa, punya apa segala macam kesana itu dalam rangka juga itu juga kan? Kalau villa itu memang gue tuh berpikir ya kalau gue
tua, dikasih umur panjang, gue masih bisa banyak menghabiskan waktu di situ kan. Gitu. Iya, artinya lu datang ke sana tuh dalam rangka yang tadi melepaskan kepenatan apa stres segala macam. Iya, pasti. Pur. Ben, itu kepikiran bunuh diri itu setahun ini tuh udah berkali-kali atau Dua kali pernah. Pertama tuh bunuh diri mau ngapain? Ya karena ada satu hal sih menurut gue yang susah gue ceritain gitu. Tapi yang bikin gue itu adalah tiba-tiba suara bini gue yang manggil. Yang ini lewat lagi. Terus yang kedua? Nah, yang kedua itu Bertrand. Oh. Oke. Kenapa Bertrand? Iya, ketika dia kan dikit-dikit ayah, dikit-dikit ayah, dikit-dikit ayah. Iya. Jadi ketika ada panggilan itu, suara anak itu manggil gue. Oke, ke Bertrand nih. Lu kelihatannya pengobat rindu lu. Itu kelihatannya Bertrand ya. Pengobat semuanya lah. Iya. Kesetresan, kemalasan dan sebagainya itu kelihatannya Bertrand. Lu nemuin nih anak nih kelihatannya sebagai obat gitu. Lu ngeliat Bertrand kayak apa sih? Darah gue. Darah. Jadi gue ngeliat Bertrand ya, ngeliat Thalia Tania sama. Bertrand, nanti warisan ayah buat kamu gitu. Ya mau ngomongin gimana ya, ibaratnya ya memang dia anak laki-laki pertama gitu. Kita sampai nggak skip banget loh guys. Kita sampai dan juga nggak ada kebosanan di 35 menit. Nggak. Kita biasanya kalau kita rasanya misalnya udah 30-an menit ke atas itu pasti akan minimal udah aduh masih lama ini. Waduh masih lama ini. Kita malah penasaran lebih Betul. Iya, pengen tahu aja maksudnya ada apa dengan ayah gitu loh. Betul. Jadi inilah ceritanya kayak dibangun sayangnya. Maksudnya nggak ada kayak skenario ada kamera gitu ya. Jadi ngalir aja apa yang udah omongin di balik kamera. Jadi terungkap semua. Ayah juga secara frontal juga ngomong semuanya. Masalah awal-awal karirnya dia. Ini ada next part. Kalau teman-teman suka reaction ini, please comment guys. Setuju nggak untuk kami terus mereaction karena durasinya nggak panjang-panjang soalnya. Oke, semoga kalian juga suka denger reaction kita. Jangan lupa untuk di like, comment, and share. Jangan lupa di subscribe, aktifkan loncengnya. Terima kasih. Bye.